Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Vina Natasha. Saya merupakan mahasiswi Universitas Tikubang Semarang, program studi S1 Akuntansi. Nomor induk mahasiswa 17.05.52.0117. Di sini saya akan memaparkan materi pembelajaran mengenai wawancara dan interogasi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah audit investigatif. Yuk kita simak materinya. Sebelum mulai videonya, jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Materi yang akan kita bahas, wawancara dan interogasi. Sebelum kita masuk ke pokok pembahasan, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengantar dari wawancara dan interogasi. Wawancara dan interogasi merupakan suatu teknik atau alat investigasi yang sangat penting dan memiliki perbedaan baik tujuan maupun cara. Kekeliruan yang terjadi pada saat melakukan wawancara dan interogasi adalah adanya kekerasan. Kekerasan digunakan penyidik untuk mendapatkan pengakuan dari pelaku. Materi pembahasan. Pertama, perbedaan wawancara dan interogasi. Kedua, manfaat melakukan wawancara sebelum interogasi. Ketiga, wawancara. Keempat, Behavior Symptom Analysis atau BSA dan saluran komunikasi. Kelima, interogasi. Materi pembahasan yang pertama, perbedaan wawancara dan interogasi. Isi dari materi tersebut yaitu ciri-ciri wawancara dan ciri-ciri interogasi. Ciri-ciri wawancara. Di sini saya membagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, materi wawancara. Kedua, cara dan nada wawancara. Ketiga, waktu wawancara. Keempat, tujuan wawancara. Dan yang kelima, hasil wawancara. Materi wawancara bersifat netral dan tidak menuduh. Itu merupakan perbedaan utama antara wawancara dan interogasi. Sekalipun investigator mempunyai alasan untuk percaya bahwa yang bersangkutan terlibat dalam kejahatan atau ia telah berbohong. Kemudian, materi wawancara memiliki sifat cair dan tidak terstruktur. Wawancara seharusnya bersifat cair dan tidak struktur dan bisa melompat dari satu pokok ke pokok pembicaraan lain. Sebelum wawancara dimulai, pemeriksa mempunyai gambaran mengenai informasi apa yang ingin dikumpulkannya. Namun, ia juga tidak boleh kaku dan harus kreatif untuk mengembangkan materi pembahasan. Kemudian yang kedua, cara dan nada wawancara. Cara dan nada tidak bersifat menuduh, sehingga dapat menimbulkan rasa hormat dan percaya dengan orang yang diwawancarainya. Yang ketiga, waktu wawancara. Waktu wawancara ini dilakukan di awal investigasi dan dapat dilaksanakan di berbagai lingkungan atau suasana. Pemeriksa terkadang mempunyai peluang menemui orang itu di kantornya atau dalam perjalanan dari ke tempat makan siang, di sudut jalan, dan mobil, dan lain-lain. Memang idealnya wawancara dilakukan dalam suatu ruangan khusus. Keempat, tujuan wawancara, yakni mengumpulkan informasi yang penting bagi investigasinya dan informasi mengenai perilaku dari orang yang diwawancarai. Yang terakhir, yakni hasil wawancara. Hasil wawancara di awal sampai akhir jangan sampai sporadis agar tidak menghambat informasi. Sporadis merupakan
suatu investigator yang melakukan pencatatan yang kadang dicatat dan kadang tidak, dan ini sangat mengganggu arus informasi saat terjadinya wawancara. Ciri-ciri interogasi. Di sini saya membagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, materi interogasi. Yang kedua, perlakuan dalam interogasi. Ketiga, waktu dan lingkungan pelaksanaan interogasi. Keempat, tujuan interogasi. Dan yang kelima, hasil interogasi. Yang pertama, materi interogasi. Materi interogasi bersifat menuduh. Seseorang yang bersalah tidak akan memberi keterangan yang bertentangan dengan kepentingan pribadinya secara sukarela, kecuali apabila ia yakin bahwa investigator juga mempunyai keyakinan tentang kesalahannya. Kedua, materi investigator bersifat terstruktur. Kemudian, untuk perlakuan dalam interogasi dilakukan dengan persuasi yang aktif. Investigator percaya bahwa dalam wawancara sebelumnya orang itu telah berbohong. Kalau interogasi dilakukan dengan cara bertanya dan bertanya terus, sangat tidak mungkin investigator akan mendapat keterangan yang berisi kebenaran. Untuk membujuk menceritakan kebenaran, investigator menggunakan taktik membuat pernyataan dan bukan mengajukan pertanyaan. Taktik ini akan mendominasi seluruh interogasi. Sebelum seseorang mengaku bersalah, pertama, ia harus bersedia mendengar pernyataan-pernyataan yang dibuat investigator. Yang ketiga, waktu dan lingkungan pelaksanaan interogasi. Interogasi hanya dilakukan sesudah investigator memiliki keyakinan. Investigator harus mempunyai alasan untuk percaya bahwa seseorang telah berbohong. Alasan ini mungkin berupa perilakunya selama wawancara, keterangan yang berubah-ubah sebagai tanggapan atas pernyataan yang sama, adanya petunjuk bahwa ia berbohong, dan lain-lain. Interogasi tidak boleh digunakan sebagai alat atau cara utama untuk menilai jujur tidaknya seseorang. Penilaian ini seharusnya dapat dicapai dalam wawancara yang bersifat tidak menuduh. Kemudian, interogasi dilakukan dalam lingkungan yang terkontrol atau terkendali, bukan di sembarang tempat. Dan yang keempat, tujuan interogasi. Tujuan interogasi yaitu mengetahui yang sebenarnya. Artinya, apa yang sebenarnya terjadi, siapa sebenarnya yang melakukan, berapa jumlah atau nilai fraud sebenarnya, dan seterusnya. Yang terakhir, hasil interogasi. Hasil dari interogasi tidak boleh membuat catatan terlalu dini sebelum tertuduh menceritakan semuanya. Membuat catatan terlalu dini akan mengingatkan tertuduh bahwa keterangannya akan merugikan dirinya. Bahkan, para pakar menyarankan bahwa bukan saja catatan dibuat sesudah tertuduh sepenuhnya mengakui apa yang sebenarnya terjadi. Pengakuan itu juga harus disaksikan investigator lain. Barulah setelah ada pengakuan yang disaksikan investigator lain, investigator mendokumentasikan pengakuan tersebut dan segala perincian dan pengakuannya. Interogasi berakhir dengan pengakuan bersalah oleh para pelaku. Nah, tetapi keberhasilan interogasi bukan diwujudkan dalam pengakuan bersalah, melainkan dalam mengetahui siapa yang sebenarnya bersalah. Materi pembahasan kedua,
Manfaat melakukan wawancara sebelum interogasi. Manfaat wawancara sebelum interogasi. Investigator sering melakukan interogasi secara langsung tanpa melaksanakan wawancara. Ini tidak disarankan karena yang pertama, sifat wawancara yang tidak menuduh, membangun hubungan saling mempercayai dan menghormati pada interogasi. Yang kedua, selama wawancara, investigator dapat mengorek keterangan penting. Yang ketiga, dengan wawancara akan membawa lebih dekat ke arah putusan pengadilan yang menyatakan seseorang bersalah. Dan yang keempat, adanya keuntungan psikologis bagi investigator ketika wawancara yang dapat mendukung keberhasilan interogasinya. Materi pembahasan yang ketiga yaitu wawancara. Isi materinya yaitu yang pertama, tahapan wawancara, kedua, saran pengadaan ruang wawancara, tiga, denah ruang wawancara, dan yang keempat, manfaat ruang wawancara yang dilengkapi ruang pengamatan. Tahapan wawancara. Yang pertama, investigator menguasai semua fakta yang terkumpul dengan baik. Kedua, tim investigasi bersama-sama menganalisis dan mendebatkan fakta-fakta yang terkumpul. Ketiga, wawancara dimulai dengan orang-orang yang diduga paling kecil menjadi pelaku. Keempat, wawancara dilanjutkan kepada orang yang karena alasan pribadi ingin menjadi whistleblower. Kelima, wawancara dilanjutkan kepada mereka yang diduga menjadi perencana atau otak dari tindak pidana. Urut-urutan ini penting karena beberapa penyebab berikut. Seperti yang pertama, pada tahap awal belum banyak fakta yang terkumpul. Jadi, kalau wawancara dimulai dengan orang yang diduga menjadi pelaku atau perencana, maka ia cepat mengetahui fakta yang belum diketahui investigator. Sebaliknya, orang yang tidak bersalah akan mengisi investigator dengan fakta-fakta penting secara terbuka, termasuk motif dan peluang terjadinya fraud. Yang kedua, yakni mengetahui bahwa banyak orang sudah diwawancarai sebelumnya, pelaku tidak bisa mengendalikan apa yang bisa dan apa yang sebaiknya tidak diungkapkan kepada investigator dalam wawancara. Lebih sulit mengatur persesuaian atau konsistensi dalam kebohongan. Sekalipun melakukan persekongkolan, ini memudahkan investigator mendapatkan informasi penting yang selanjutnya dikembangkan dalam interogasi. Saran-saran untuk pengadaan ruang wawancara. Yang pertama, ciptakan suasana privasi. Ruangan ini harus tenang, tidak diganggu suara pembicaraan orang lain atau bentuk kebisingan lain, seperti mobil di lapangan, pengeras suara di pintu tol, dan lain-lain. Dan tidak ada pemandangan orang berlalu lalang. Yang kedua, pintu ruang harusnya tidak terkunci dan tidak boleh ada penghalang apapun sehingga orang yang diwawancarai dengan bebas meninggalkan tempat. Jangan memberikan kesan bahwa ia berada di tempat tahanan. Yang bersangkutan bisa menuntut investigator yang tidak mempunyai wewenang atau alasan untuk menahannya. Ketiga, hilangkan segala sesuatu yang bisa mengganggu, seperti dinding yang warna-warni yang menyolok, lukisan, hiasan, ruang, dan lain-lain. Barang-barang yang kecil seperti kunci, klip, stapler,
dan lain-lain. Harus jauh dari jangkauan orang yang diwawancarai, sehingga tidak menjadi mainannya sewaktu diwawancara. Kalau harus ada lukisan atau tulisan yang diletakkan di dinding, tempatkanlah di belakang orang yang diwawancarai, sehingga tidak dapat dilihatnya. Kalau dapat ruangan ini tidak berjendela, tetapi kalau ada, maka itu harus berada di belakang orang yang kita wawancarai. Ketiga, penerangan ruang harus cukup, tetapi tidak menyilaukan mata investigator maupun yang diwawancarai. Lampu yang menyorot ke muka investigator akan menghalangi pengamatan wajah dan perilaku orang yang diwawancarai. Kelima, minimalkan kebisingan apapun. Jangan ada telepon, dan ruangan telepon selalu kedua belah pihak sebaiknya dimatikan atau dibuat tanpa nada panggil. Keenam, kursi antara investigator dan orang yang diwawancarai berjarak sekitar 1,5 meter. Keduanya harus bertatap muka tanpa dihalangi oleh meja. Ketujuh, denah ruang wawancara yang berbeda untuk keperluan yang berbeda. Hal ini dapat membuat wawancara lebih baik waktu pelaksanaannya. Denah ruang wawancara yang diusulkan oleh Inbo et al. Denah 19.1, ruang untuk wawancara atau interogasi tersangka. Denah 19.2, ruang untuk wawancara atau interogasi dengan cermin pengamat. Denah 19.3, ruang untuk wawancara atau interogasi dengan orang ketiga dalam ruang wawancara. Denah 19.4, ruang untuk wawancara atau interogasi dengan penerjemah atau interpreter. Ruangan ini berukuran 3 kali 3 meter. Di sini saya akan menjelaskan denah nomor 19.1, di mana ruangan tersebut digunakan untuk wawancara atau interogasi tersangka. Pada denah tersebut, tata letak kursi berhadapan antara investigator dan tersangka. Kursi hendaknya tidak beroda. Untuk wawancara dengan tersangka yang tidak dikenakan tahanan, kursi tersangka ditempatkan dekat pintu atau dengan akses yang mudah ke pintu. Kursi untuk kedua orang harus dengan sandaran tegak, sehingga mereka tidak bersantai-santai. Posisi santai dari orang yang diwawancarai akan menghalangi pengamatan mengenai perilakunya selama wawancara. Investigator juga harus dalam posisinya itu terlihat memungkinkan. Sedapat mungkin ketinggian mata kedua belah pihak adalah setara. Nah, 19.2. Pada denah 19.2 terdapat ruang pengamatan. Ruang yang bersebelahan ini lebih kecil dari ruang wawancara dan berfungsi sebagai ruang pengamatan. Di dinding ruang wawancara ditempatkan cermin satu arah. Orang yang duduk dalam ruang pengamatan dapat melihat ke arah dalam ruang wawancara, tetapi orang yang di dalam ruang wawancara tidak dapat melihat ke dalam ruang pengamatan. Serta terdapat mikrofon tersembunyi dipasang dalam ruang wawancara sehingga pengamat di ruang sebelahnya dapat mengikuti percakapan sambil menyaksikan apa yang sedang berlangsung. Denah 19.3,
ruang wawancara atau interogasi yang di dalamnya terdapat orang ketiga. Denah ini biasa digunakan untuk tindak pidana yang menggunakan kekerasan di mana anak-anak di bawah umur menjadi korban. Anak ini harus ditemani orang tuanya atau orang lain. Hal ini hampir tidak pernah terjadi dalam kasus-kasus fraud. Namun seandainya harus ada, maka pengaturan denah wawancara dan interogasi seperti pada denah 19.3. Yang terakhir, denah ruang 19.4. Denah ini merupakan ruang wawancara atau interogasi dengan adanya interpreter atau penerjemah. Nah, pada denah ini orang yang diwawancarai atau pewawancara mungkin memerlukan penerjemah atau interpreter. Misalnya, jika orang diwawancarai menggunakan sign language atau bahasa isyarat, maka proses wawancara akan ditata seperti denah 19.4. Manfaat dari ruang wawancara yang dilengkapi dengan ruang pengamatan. Pengamat dapat menyaksikan sepenuhnya proses wawancara tanpa mengganggu privasi yang harus ada dalam ruang wawancara. Kedua, pengamat dapat mempelajari gejala perilaku si tersangka. Ketiga, pengamat di ruang lain merupakan saksi apabila pewawancara mendapatkan tuduhan adanya kekerasan atau pelecehan seksual. Yang keempat, apabila tersangka harus ditinggal sendiri dalam ruang wawancara, pengamat di ruang sebelah dapat melihat kemungkinan melarikan diri atau menyerang pewawancara. Kelima, dalam tindak pidana yang melibatkan beberapa tersangka, ruang ini berguna untuk mengamati perilaku yang tidak tampak ketika wawancara dilakukan perorangan. Kemudian, apabila undang-undang memperkenankan rekaman, gambar, suara atau wawancara, maka rekaman ini akan berguna untuk yang pertama, memungkinkan investigator melakukan pengamatan selama berlangsungnya wawancara dan sesudahnya. Yang kedua, dapat mengganti berita acara wawancara atau memudahkan pembuatan berita acara itu atau sebagai pendukung berita acara yang diringkas. Ketiga, dapat menjadi bukti ketika tersangka mengklaim bahwa wawancara dan interogasi dilakukan di bawah tekanan. Keempat, dapat menjadi alat pelatihan bagi investigator. Materi pembahasan yang keempat, Behavior Symptom Analysis atau BSA dan saluran komunikasi. Isi materinya yaitu pembahasan mengenai Behavior Symptom Analysis. Yang kedua, mengenai saluran komunikasi. Saluran komunikasi dibedakan menjadi 3, yaitu verbal behavior, paralinguistic behavior, dan nonverbal behavior. Behavior Symptom Analysis atau BSA. Secara harfiah, Behavior Symptom Analysis dapat diterjemahkan sebagai analisis gejala perilaku. Pengetahuan membaca dan menganalisis gejala-gejala perilaku dimanfaatkan oleh John Reid yang merupakan pionir dari BSA atau Behavior Symptom Analysis. Sejak tahun 1942, Reid merekam sistematis gejala perilaku
dari semua tersangka yang diperiksa dalam alat untuk mendeteksi kebohongan atau lie detector atau poligraf di laboratorium ilmiah untuk mendeteksi kejahatan dari kepolisian Chicago. Ia membandingkan hasil dari BSA atau Behavior Symptom Analysis dengan poligraf. Verbal behavior atau verbal channel adalah ucapan yang keluar dari mulut seseorang, pilihan kata, dan susunan kata yang digunakannya untuk mengirimkan pesan. Subjek yang jiwanya sehat dan berinteraksi sosial secara normal akan mengalami kecemasan ketika ia berbohong. Kecemasan bisa timbul dari dalam karena ia tahu perkataannya tidak benar. Karena ketakutan, ia khawatir kebohongannya akan terungkap. Apapun penyebabnya, ketika subjek berbohong dalam wawancara, gejala-gejala perilakunya mencerminkan kesadaran untuk menekan atau menghilangkan kecemasannya. Pada dasarnya, pikiran dan tubuh kita bekerja sama untuk mengurangi atau menghilangkan kecemasan. Inilah konsep dasar dari evaluasi atas verbal behavior, paralinguistic behavior, dan non-verbal behavior untuk mendeteksi kebenaran atau kebohongan dalam wawancara atau interogasi. Terdapat 4 pilihan dalam menjawab pertanyaan dan tingkat kecemasan. Telah tersaji dalam tabel seperti berikut. Beberapa teknik kebohongan dalam verbal behavior. Yang pertama, lying behavioral, yaitu berbohong dengan menunjuk pada sesuatu. Kedua, qualified response, atau pernyataan dengan menyalahkan ingatan. Qualified response ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, omission qualifier, yaitu subjek menghilangkan sebagian jawabannya. Kedua, estimation process, yakni suatu perkataan atau suatu pernyataan yang dibuat oleh subjek dan dapat digunakan oleh subjek yang berbohong dan yang jujur. 2 verbal behavior yang mencerminkan latihan yang diulang-ulang. Pertama, penggunaan non-contracted denial. Bentuk pertama disebut bentuk pendek atau terpotong atau contracted. Yang kedua disebut non-contracted. Nah, non-contracted denial digunakan oleh subjek yang berbohong dan menghafal jawabannya. Kedua, penggunaan listing, yaitu di mana subjek membuat daftar kemungkinan lengkap dengan penomorannya. Paralinguistic behavior. Berikut ini ciri-ciri percakapan tertentu yang perlu diketahui oleh investigator dalam paralinguistic behavior. Yang pertama, response latency atau masa atau periode keheningan. Respon latency menunjukkan rentang waktu antara kata terakhir dari pertanyaan investigator dengan kata pertama dari jawaban subjek. Dalam NSA study, response latency rata-rata untuk subjek yang jujur adalah 0,5 detik. Sementara itu, untuk subjek yang berbohong adalah 1,5 detik. Jelas bahwa tanggapan tertunda untuk pertanyaan yang sederhana patut dicurigai oleh pewawancara. Respon latency
tentunya berbeda dengan satu subjek dan subjek lainnya. Karena itu, dalam mengamati paralinguistic behavior, kita perlu mengetahui respon latensi dari subjek yang kita wawancarai. Yang kedua, early responses atau jawaban lebih awal. Kategori lain dalam paralinguistic behavior yang berkaitan dengan ukuran waktu dan suatu jawaban adalah early responses atau jawaban lebih awal. Umumnya, jawaban lebih awal merupakan reaksi dari subjek yang jujur dan terlanjur gugup pada awal wawancara. Subjek yang jujur akan mengulang jawabannya yang lebih awal tadi saat investigator menyelesaikan pertanyaannya. Ketiga, respon length atau panjangnya jawaban. Secara statistik, penelitian menunjukkan bahwa subjek yang jujur memberikan jawaban yang lebih panjang dari subjek yang berbohong. Subjek yang jujur ingin memberikan jawaban yang selengkap mungkin dan seringkali menawarkan informasi tambahan yang tidak diminta investigator. Isi jawaban dari subjek yang jujur juga masih dalam konteks yang ditanyakan. Ia tidak mengalihkan topik bahasan. Sebaliknya, subjek yang berbohong memberikan jawaban singkat, sekedar memenuhi syarat, sudah menjawab. Ia khawatir memberi jawaban yang panjang akan berakhir justru saling bertentangan. Jawaban yang panjang dari subjek yang berbohong cenderung bersifat mengalihkan topik pembicaraan dan di luar kontak pertanyaan. Keempat, respon delivery atau penyampaian jawaban. Penyampaian jawaban terlihat dari kecepatan, tinggi rendahnya nada, dan kejelasan. Hal ini bisa sejalan dengan apa yang dikatakan, tetapi bisa juga bertentangan. Ketika subjek mengungkapkan emosinya secara jujur, rate dan pitch umumnya meningkat. Misalnya, lihat bagaimana seseorang ibu menceritakan kecelakaan atau kematian anaknya. Nah, yang kelima, continuity of the response atau kelanjutan dari jawaban. Jawaban yang jujur, mengalir dengan bebas, merupakan tanggapan yang spontan dan apa adanya. Keenam, erasure behavior atau perilaku penghapusan. Dalam percakapan sehari-hari, seseorang mengatakan sesuatu yang kedengarannya mungkin tidak menyenangkan bagi lawan bicaranya. Kemudian ia mengatakan sesuatu hal atau dengan menutupi dengan gerakan tubuhnya. Gerakan alis atau senyuman dalam percakapan mempunyai efek menghapus konotasi yang tersirat dalam ucapannya. Dalam komunikasi paralinguistik, ada perilaku tertentu yang dampaknya seperti gerakan alis dan senyum, seperti tertawa, batuk-batuk kecil, atau mendaham setelah mengucapkan sesuatu bantahan. Percakapan dalam wawancara berikut memberikan contoh erasure behavior atau perilaku menghapus apa yang dikatakan. Saluran komunikasi yang ketiga yaitu nonverbal behavior. Perilaku nonverbal merupakan suatu perilaku yang sangat sulit untuk dicermati. Nah, di sini kita akan membahas mengenai 4 perilaku dalam nonverbal. Yang pertama, postur. Kita mulai dengan mengevaluasi sikap atau postur.
Postur atau sikap ketika diwawancarai mengungkapkan keterlibatan emosionalnya, rasa percaya diri, dan minat. Subjek yang jujur mempertahankan keterlibatan emosional, minat, dan percaya diri dalam menyampaikan pernyataannya. Postur tubuh yang tegak searah dengan investigator sehingga ia siap berdialog secara langsung. Ketika membuat pernyataan-pernyataan penting, ia mencondongkan tubuhnya ke arah investigator. Seperti ia ingin menggarisbawahi apa yang dikatakannya. Nah, kalaupun ia menyilangkan kaki dan meletakkan satu tungkai di atas tungkainya yang lain, dilakukan dengan santai dan nyaman, itu dapat memperlihatkan bahwa subjek adalah jujur. Gambar figur tersebut memperlihatkan bahwa subjek menyilangkan kaki dengan santai. Itu dapat dijadikan indikasi bahwa subjek memperlihatkan sebagai subjek yang jujur. Figur ini juga menggambarkan bahwa subjek jujur, yaitu dengan postur ke depan. Gambar figur tersebut memperlihatkan gerakan menyilangkan lengan di depan dada atau tungkai di atas tungkai dilakukan dengan ketat, seolah-olah menjaga sesuatu yang tidak boleh terlepas dari dekapannya, dan seolah-olah ada tembok penghalang yang ingin dipasangnya antara dia dan investigator. Postur tersebut yaitu barrier postur atau memasang pembatas. Yang kedua, yaitu gerakan tangan atau gestur. Sebagai tanggapan atas pertanyaan investigator, subjek dapat melakukan 3 jenis gerakan tangan. Pertama, subjek tetap tidak melibatkan dirinya, tidak ada gerakan tangan sama sekali. Ini merupakan tanda bahwa ia tidak mempunyai percaya diri terhadap jawaban yang sudah atau akan diberikannya, atau ia memandang pertanyaan-pertanyaan itu tidak penting. Kedua, tangan menjauh dari tubuh, seperti orang berpidato atau guru yang sedang mengajar. Gerakan tangan seperti ini disebut perilaku menjelaskan atau illustrating behavior. Ketiga, tangan mengarah pada bagian tubuh. Gerakan tangan ini disebut perilaku menyesuaikan atau adaptor behavior. Adaptor behavior dapat dibagi dalam kategori yang pertama, grooming gesture atau gerakan mempersolek atau merapikan diri. Kedua, personal gesture atau gerakan yang bersifat pribadi. Dan protective gesture atau gerakan melindungi atau berlindung. Atau supporting gesture, gerakan yang mendukung atau menopang. Pada gambar figur tersebut memperlihatkan subjek menjelaskan apa adanya. Gerakan tangan itu sering ditunjukkan oleh subjek yang jujur. Ketika subjek jujur menceritakan pengalamannya yang berhubungan dengan kegiatan fisik, investigator akan melihat gerakan tangan seperti itu. Pada gambar figur tersebut memperlihatkan subjek melakukan gerakan tangan yang seakan ingin mengatakan terserah atau biasa disebut dengan hand shrug. Dengan gerakan tangan ini, subjek ingin mengatakan aku tidak tahu atau aku tak peduli.
Handstroke ini bisa dibarengi dengan mengangkat bahu. Handstroke biasa memperkuat apa yang diucapkan subjek. Sebaliknya, handstroke bisa merupakan kontradiksi atau berlawanan dengan ucapan subjek. Yang ketiga, gerakan kaki. Ketika subjek menyilangkan satu tungkainya pada yang lain, ia mungkin menghentakkan satu kakinya ke tanah. Kalau hal ini sering dilakukannya, ini adalah tanda kecemasan. Ini tidak usah berarti bahwa subjek berbohong. Namun, perubahan dalam hentakan kaki, misalnya dalam hal memulai atau mengakhiri gerakan secara mendadak, seiring dengan jawaban atas suatu pertanyaan, bisa merupakan indikasi subjek sedang berbohong. Ini berlangsung 1 atau 2 detik kemudian, kembali ke gerakan kaki yang normal. Gerakan kaki juga bisa mengubah postur duduk si subjek dengan menapakkan kaki dan mendorong punggung ke sandaran kursi. Bisa juga disertai kursi berpijak pada 2 kaki belakangnya. Ini adalah sikap yang menunjukkan subjek berbohong. Sikap yang dilakukannya sesaat sebelum atau selama menjawab pertanyaan. Keempat, mimik muka dan kontak mata. Berbagai ekspresi atau mimik muka disebabkan oleh subjek yang khawatir bahwa kebohongannya akan terungkap. Ketidakpastian apakah ia akan berhasil menutup-nutupi kebohongannya atau mungkin kesadarannya bahwa kebohongannya sudah terungkap sehingga ia siap mengakui kesalahannya. Kenyataannya, bahwa ekspresi mukanya berubah sebenarnya sudah merupakan indikasi bahwa subjek berbohong. Sebaliknya, tidak adanya perubahan mengindikasi subjek itu jujur. Dari semua perubahan mimik atau ekspresi wajah, yang paling sulit dievaluasi adalah kemarahan. Kontak mata antara subjek dan investigator merupakan salah satu perilaku nonverbal yang sangat penting untuk dievaluasi. Dalam budaya barat, kontak mata secara timbal balik menandakan keterbukaan, jujur apa adanya, dan trust. Subjek yang pembohong tidak berani atau enggan menatap mata investigator. Ia akan menundukkan kepala melihat lantai, mengalihkan matanya ke samping atau ke langit-langit ruangan. Subjek berkurang kecemasannya jika tidak memandang investigator. Subjek bahkan menantang investigator seperti menatap lama dan juga seperti manusia bermasyarakat mempunyai ukuran tatapan mata lama atau sekilas. Subjek yang jujur tidak khawatir memandang investigator, seperti anak-anak manis di taman kanak-kanak ketika menyimak pelajaran gurunya. Polos sekali saat matanya memandang gurunya. Bandingkan dengan mata mahasiswa SMA yang ketahuan sedang mencontek. Dia pasti tidak akan berani untuk melihat pengawas ujiannya. Berikut ini 5 pedoman yang harus diperhatikan ketika menilai kontak mata untuk menentukan apakah subjek berbohong atau jujur. Pertama, umumnya subjek yang tidak melakukan kontak mata dengan investigatornya sedang merahasiakan sesuatu. Namun, investigator juga perlu mempertimbangkan kerusakan mata, misalnya tatapan mata orang jereng.
yakni seolah-olah melihat ke sisi lawan bicaranya. Rasa rendah diri, seperti bawahan ketika berbicara dengan atasan. Dan gangguan emosi. Alasan budaya atau agama di mana menatap orang harus dihormati adalah tabu. Kedua, untuk alasan apapun, investigator tidak boleh menantang subjek untuk menatap matanya. Tantangan yang sama sekali tidak bermanfaat. Subjek yang berbohong pun akan menerima tantangan ini. Tantangan ini justru menghapuskan peluang untuk mengamati perilaku nonverbal yang sangat penting. Ketiga, investigator cukup mengamati kontak mata secara casual saja sehingga ia tidak membuat subjek menjadi tidak nyaman. Kontak mata casual yang sesekali dibarengi tatapan mata tajam sudah cukup untuk menarik kesimpulan apakah subjek menghindari tatapan mata. Ini juga menghilangkan kecurigaan subjek bahwa perilakunya sedang diamati. Keempat, subjek tidak boleh diperkenankan memakai kacamata hitam, kecuali jika ia mempunyai penyakit mata dan harus menggunakan kacamata tersebut. Kacamata hitam menyembunyikan kontak mata, sehingga investigator tidak dapat menilai perilaku ini. Juga kebalikannya, investigator tidak boleh memakai kacamata hitam karena subjek seharusnya boleh mengamati sikap jujur atau minatnya terhadap pembicaraan melalui kontak mata. Hal ini menjadi lebih penting saat melakukan interogasi. Kelima, selaku investigator, jangan mengharapkan subjek terus-menerus menatapnya. Ini tidak wajar, kecuali jika ia seseorang wanita cantik atau pria tampan yang mempunyai daya tarik luar biasa bagi subjeknya. Materi pembahasan yang kelima yaitu interogasi. Isi materinya mengenai 9 langkah interogasi atau The Red 9 Step of Interrogation menurut John A. Wright. Bagan tersebut merupakan bagan 9 langkah interogasi yang dikenal dengan The Red 9 Step of Interrogation yang diperkenalkan oleh John A. Wright. Langkah yang pertama, Direct Positive Confrontation. Pada awal interogasi, tersangka mengamati investigator secara seksama. Ia menilai apakah investigator yakin bahwa ia bersalah. Jika ia mendapat kesan bahwa investigator tidak yakin akan kesalahannya, ia tidak akan mengaku. Tanpa keraguan sedikit pun, investigator menembakkan sangkaan secara langsung atau direct. Investigator mengkonfrontasi tersangka secara tegas atau positive confrontation. Nah, dalam kegiatan ini investigator juga melakukan penjedaan. Tujuan jeda perilaku ini adalah mengevaluasi tanggapan verbal dan nonverbal si tersangka terhadap direct positive confrontation. Tanggapan verbal dan nonverbal dalam jeda perilaku ini memberikan manfaat. Yang pertama, petunjuk kepada investigator apakah tersangka bersalah atau tidak. Kedua, insight atau kemampuan untuk melihat dan mengerti secara tajam mengenai bagaimana investigator harus melanjutkan investigasinya. Kemudian, segera sesudah direct positive confrontation,
investigator membuat transition statement atau pernyataan peralihan. Contoh-contoh pernyataan yang memanfaatkan transmission statement itu seperti: pertama, aspek-aspek positif yang ada pada tersangka. Ia mungkin seorang pemimpin dalam masyarakatnya, seorang guru besar di perguruan tinggi, ayah atau ibu yang baik dan dikasihi putra-putrinya, dan lain-lain. Dalam hal ini, investigator bisa mengatakan, Anda adalah seseorang yang terhormat dan saya menghargai hal ini. Saya bisa menyampaikan laporan kepada atasan saya sebagaimana adanya. Namun, saya lebih suka memberi kesempatan kepada Anda untuk memberi masukan. Kalau tidak, saya sudah memutuskan untuk mengakhiri percakapan ini. Nah, seperti itulah contoh percakapannya. Nah, yang kedua, berikan satu jawaban saja. Subjek sebelumnya sudah memberikan pembenaran atau justification atas perbuatannya. Inilah yang ingin diangkat oleh investigator. Nah, yang ketiga, subjek sendiri yang menentukan dia itu sebenarnya tipe manusia seperti apa. Seseorang residivis atau penjahat kambuhan, sekalipun memandang dirinya dalam citra positif, investigator bisa mengatakan ada dua jenis koruptor. Jenis pertama, manusia serakah, tidak peduli akibat dari perbuatannya, yang penting hanya dirinya sendiri. Jenis kedua adalah orang yang pada dasarnya baik dan jujur, serta melakukan perbuatan ini secara spontan, kemudian menyesali perbuatannya. Tidak ada keraguan, Anda melakukan hal ini hanya ingin saya ketahui adalah Anda termasuk jenis manusia yang mana. Nah, pertanyaan itu bisa dipakai oleh investigator. Kemudian pertanyaan yang keempat seperti berapa kali subjek melakukan kejahatan semacam ini. Pernyataan transisi semacam ini sangat efektif apabila subjek diketahui melakukan kejahatan berulang-ulang. Kejahatannya tidak harus sama. Pernyataan ini bisa berbunyi, kita bertemu sekarang ini hanya karena kami ingin tahu berapa kali Anda meminta kickback dari penyuplai. Kami ingin memberikan informasi mengenai penyuplai lainnya. Nah, percakapan seperti itu dapat membantu investigator dalam melakukan transition statement. Langkah yang kedua yaitu interrogation theme. Tersangka yang bersalah dan tersangka yang tidak bersalah terdapat perbedaannya. Perbedaannya itu terlihat dalam pembenaran. Pembenaran ini dilakukan dalam hal tindak kejahatan. Tersangka yang bersalah akan melakukan pembenaran ketika atau sebelum melakukan kejahatan, melemparkan kesalahan menjauhi dirinya, dan menginternalisasi pembenaran untuk perilaku yang menyebabkan kecemasan adalah naluri alamiah manusia. Interrogation theme dalam langkah kedua ini merupakan pembenaran yang sudah dibuat tersangka. Karena itu, mudah sekali mengungkapkan denials atau penyangkalan dari tersangka dalam interogasi. Tersangka menangkap theme dari investigator. Tersangka yang bersalah akan mendengarkan theme dari investigator dengan seksama. Sebaliknya, tersangka yang tidak bersalah tidak akan pernah memikirkan pembenaran untuk melakukan kejahatan itu. Dengan sendirinya,
ia tidak menangkap tem yang dibicarakan oleh investigator. Langkah ketiga yaitu handling denials. Bagi investigator, tidak mudah untuk mendapatkan pengakuan dari tersangka. Tersangka yang bersalah dan yang tidak bersalah akan memberikan penyangkalan. Penyangkalan ini dapat dilakukan secara verbal maupun nonverbal. Penyangkalan pada dasarnya adalah pernyataan bahwa tuduhan itu palsu, tidak benar, keliru, salah alamat, dan seterusnya. Tahapan penyangkalan merupakan tahapan yang sangat menentukan. Kalau penyangkalan tidak ditangani dengan keahlian dan pengalaman, seluruh langkah berikutnya akan sia-sia. Karena itu, tujuan utama dalam langkah ketiga ini adalah mencegah tersangka meluncurkan penyangkalan yang tidak perlu dan sebenarnya hanya akan mengganggu perhatiannya dari tema interogasi dan upaya investigator selanjutnya untuk mengungkapkan kebenaran. Kemudian ada satu kenyataan hidup lagi yang merupakan bagian alamiah manusia, yaitu semakin sering tersangka yang bersalah memberikan penyangkalan, semakin berkurang kemungkinannya ia akan menyatakan kebenaran. Kenyataan ini sebenarnya bukan saja penting untuk langkah ketiga, namun sangat penting untuk langkah-langkah seterusnya, tetapi juga untuk langkah sebelumnya. Seseorang tersangka yang menyangkal berbuat kejahatan dan menceritakan penyangkalannya kepada anak, istri, teman, saudara, guru, dan lain-lain akan sulit memberikan atau menceritakan kebenaran ketimbang tersangka yang belum pernah menyangkal perbuatannya. Investigator sudah bisa mengantisipasi tersangka akan menyangkal setelah mendengarkan direct positive confrontation pada langkah yang pertama. Langkah keempat, overcoming objection. Dalam langkah ini, investigator berupaya mengatasi benteng pertahanan kedua dari si tersangka. Benteng pertahanan pertamanya adalah penyangkalan atau denials. Benteng pertahanan keduanya adalah keberatan atau objection. Tersangka yang melihat kesia-siaan dalam upaya menyangkal akan mengubah taktiknya dengan mengajukan keberatan. Dengan perubahan taktik ini, tersangka mengharapkan dapat mengambil alih kendali percakapan sehingga melemahkan keyakinan investigator bahwa ia memang bersalah. Kemudian terdapat beberapa langkah-langkah yang digunakan dalam objection. Yang pertama yaitu mengenali keberatan. Keberatan terkadang dapat dikenali dengan mudah. Investigator harus mendengarkan dengan cermat dan mengenali pernyataan-pernyataan yang merupakan keberatan dengan tepat. Cara menanganinya juga seperti dijelaskan, misalnya tersangka dapat menggunakan kalimat pengantar, tidak mungkin melakukan itu, aku tidak akan melakukan seperti itu, atau bagaimanapun itu investigator harus bisa mengenali keberatan-keberatan yang mungkin tidak pas dalam percakapan yang terjadi. Kemudian langkah yang selanjutnya yaitu menghargai keberatan. Istilah menghargai keberatan bermakna investigator tidak menolak keberatan yang diajukan tersangka. Ia bahkan menghargai
yang justru menyampaikan keberatannya. Investigator tidak boleh membantahnya. Investigator harus bersikap seolah-olah ia memang sedang menunggu-nunggu tersangka mengajukan keberatan. Tidak boleh ada kesan investigator terusik atau tersinggung ketika tersangka menyampaikan keberatan. Langkah yang terakhir yaitu membalikan keberatan. Dialog yang telah terjadi harus dapat dimanfaatkan oleh investigator. Apa saja keberatan yang diajukan oleh tersangka, kemudian membalikan keberatan itu dan kembali ke tema interogasi. Itulah sebabnya istilah yang dipakai sebelumnya adalah rewarding the objection. Investigator memberikan hadiah atau reward kepada tersangka. Ia justru mendorong tersangka mengemukakan keberatan karena keberatan itu merupakan pintu kembalinya ke tema investigator. Langkah yang kelima adalah keeping the suspect attention. Secara umum, tersangka tidak akan tinggal diam dan hanya bersantai-santai dalam saat terjadinya interogasi. Dia akan berusaha untuk mendominasi percakapan antara investigator. Ia akan melakukan penyangkalan dan mengajukan keberatan. Akan tetapi, jika investigator berhasil menghentikan penyangkalan-penyangkalannya dan mengembalikan keberatan-keberatan tersangka, maka tinggal satu strategi lagi yang bisa digunakan tersangka, yaitu tersangka dapat meninggalkan ruang interogasi atau secara psikologis menutup diri dan mengabaikan semua tema yang diajukan oleh investigator. Investigator harus mengamati gejala ini. Jika sudah dilakukannya interogasi lagi, maka biasanya tersangka akan memperlihatkan postur berserah diri dan tidak melakukan penyangkalan maupun keberatan lagi. Nah, pada saat ini investigator dapat melakukan pendekatan verbal terhadap tersangka dan melakukan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat hipotesis. Pertanyaan yang bersifat hipotesis ini dapat membantu si tersangka untuk merenungkan kejahatan yang telah ia lakukan, sehingga dapat membuat proses interogasi lebih berjalan dengan baik. Langkah yang keenam adalah handling the suspect passive mood. Jika tersangka telah menunjukkan tanda-tanda passive mood, maka investigator dapat melaksanakan untuk pencarian motif. Dalam hal ini, investigator dapat melakukan pertanyaan atau langkah-langkah yang berulang untuk mendapatkan tersangka sampai menunjukkan tanda-tanda adanya resignation. 4 tanda resignation seperti yang pertama, perubahan dalam posisi lengan dan tungkai. Pada dasarnya, ini adalah perubahan yang menunjukkan tersangka lebih terbuka dan membuka pertahanannya. Sikap bertahan ditunjukkan dengan menyilangkan tangan ke dada dan menyilangkan satu kaki ke tungkai yang lain. Dalam resignation, tersangka melepas silangan tangan dan kakinya. Tangan dan lengan yang tadinya tersilang sekarang berada di sisi tubuhnya. Dalam posisi withdrawal, tersangka menggunakan lengan dan tangannya untuk menopang dagunya. Dalam resignation, ada gerak tangan menjauhi muka atau kepala. Sikap ini juga menandakan tersangka siap untuk membuka diri. Yang kedua,
sikap nonverbal yang menandakan persetujuan, yaitu kepala mengangguk, mendengarkan pernyataan berisi tema-tema yang dibuat investigator, menunjukkan ia setuju dengan perkataan investigator. Ia telah menghayati pesan-pesan itu. Ia menginternalisasikan pesan-pesan itu ke dalam batinnya. Kemudian, yang ketiga adalah perubahan dalam postur. Mengubah postur tubuh, khususnya ke arah posisi investigator, mengarah ke depan atau frontal alignment merupakan pertanda bahwa ia siap menceritakan kebenaran. Perubahan postur dengan kepala tertunduk dan tubuh membungkuk juga menandakan kesiapan ini. Dan tanda yang terakhir yaitu perubahan dalam kontak mata. Tanda-tanda yang sangat bisa dipercaya bahwa tersangka sedang mempertimbangkan untuk menceritakan kebenaran adalah ekspresi wajah, khususnya kontak mata. Kalau dalam kondisi withdrawal ia melihat ke langit-langit atau ke samping, ketika memasuki resignation matanya menatap ke bawah, sering dengan kepala yang tertunduk. Perubahan tatap muka menandakan bahwa tersangka dalam feeling mood. Tersangka berada dalam suatu batin yang penuh perasaan. Ia mengalami emosi yang signifikan. Tanda-tanda lain seperti mata yang basah dan tangan yang menghapus air mata secara terisak sekali sampai akan menangis. Ketika tersangka menangis, investigator jangan meninggalkan. Kalau meninggalkan, investigator akan kehilangan dari pandangan tersangka dan tersangka akan menutupi dirinya dan kembali ke tahap penyangkalan. Langkah yang ketujuh yaitu presenting the alternative question. Pertanyaan alternatif pada langkah ketujuh merupakan puncak atau akumulasi dari pengembangan tema interogasi. Seseorang yang tidak bersalah jangan diharapkan akan memberikan pengakuan sekedar karena investigator mengajukan pertanyaan pilihan. Tersangka mengaku karena keinginannya untuk mengaku, apapun alasannya. Tersangka yang tidak bersalah akan menolak pilihan apapun dalam pertanyaan pilihan yang dibuat oleh investigator dan akan gigih mempertahankan ketidakbersalahannya. Langkah yang ke-8 yaitu bringing the suspect into the conversation. Dalam langkah ini, tersangka diarahkan untuk menceritakan perincian dari perbuatannya yang pada akhirnya akan dirumuskan menjadi pengakuan yang bisa diterima sebagai bukti hukum. Perincian ini bisa berupa keterangan di mana uang disembunyikan, keterangan mengenai rekening bank, siapa saja yang terlibat dalam kejahatan, motif tersangka, dan lain-lain. Istilah tersangka diarahkan untuk menceritakan perincian dari perbuatannya, tidaklah berarti bahwa investigator menyodorkan skenario dan tersangka tinggal mengatakan. Melalui pertanyaan-pertanyaan investigator, tersangka menjelaskan seluruh perbuatannya dengan perincian mengenai apa, bagaimana, siapa, kapan, dan lain-lain. Pada awal langkah ke-8 ini, hanya seseorang investigator yang berada dalam ruangan interogasi. Kehadiran orang lain akan membuat tersangka segan mengakui perbuatannya, apalagi memberikan perinciannya. Ketika investigator ini puas dengan pengakuan lisan dan perincian dari pengakuan lisan,
Investigator meminta investigator lain menyaksikan pengakuan lisan tersangka. Langkah yang ke-9, the written confession. Pada puncaknya, tersangka memberikan pengakuan secara tertulis. Kelemahan dari cara ini adalah pengakuan tertulis ini tidak menggunakan atau tidak sepenuhnya menggunakan kata-kata, kalimat atau bahasa tersangka. Kemudian hari, tersangka menyangkal memberi pengakuan itu. Penyangkalannya lebih mudah diterima orang-orang yang mendengarkannya berbicara di pengadilan karena struktur kalimat dan ungkapan bahasanya berbeda dengan apa yang tertulis dalam berita acara. Penutupan pembahasan mengenai interogasi. Banyak investigator yang menanyakan apakah ke-9 langkah tersebut dapat menghasilkan pengakuan dari tersangka. Nah, kita perlu mengingat yang pertama, tujuan interogasi bukan untuk mendapatkan pengakuan bersalah, baik lisan maupun tertulis. Interogasi bertujuan mencari kebenaran. Interogasi bahkan bisa berakhir dengan dilepaskannya tersangka apabila tidak terbukti bersalah. Kemudian, sukses atau tidaknya interogasi tergantung pada kejelian investigator untuk mengenali situasi, sehingga ia menerapkan prosedur yang tepat untuk langkah yang sedang dijalani. Pertanyaan yang tepat dan cerdas, serta momentum dan dinamika dapat dipertahankan. Kemudian, ke-9 langkah tersebut dapat mencerminkan progresi mental tersangka. Dan juga perlu diingat, tidak semua langkah interogasi dari langkah 1 sampai dengan 9 itu berjalan secara terus. Misalnya dari langkah 1 sampai 9 itu dijalankan terus, tetapi dapat juga misalnya tersangka mungkin masuk ke bagian verbal, maka investigator akan melakukan ke langkah 4 sejak dini dan kemudian memasuki langkah ke-6 secara cepat. Sekian pemaparan materi mengenai wawancara dan interogasi dari saya. Semoga bermanfaat dan saya ingin berpesan, tuntutlah ilmu setinggi-tingginya dan raihlah cita-cita. Dan ada kata pepatah dari Imam Al-Ghazali, yakni menuntut ilmu adalah takwa, menyampaikan ilmu adalah ibadah, mengulang ilmu adalah zikir, mencari ilmu adalah jihad. Semoga kita dapat memahami dan mengamalkan kata pepatah tersebut. Oke teman-teman, jangan lupa like, komen, subscribe video ini ya. Terima kasih.